Oke, assalamualaikum, balik lagi di channel gue. Jadi pada video kali ini gue mau mereview sebuah mixer yang menurut gue cocok banget buat pemula yang baru main di dunia peraudioan ini. Nah, waktu gue upload video yang ini, yang soal gimana kita koneksiin kamera Canon buat jadi webcam di teleconference atau video call, itu banyak yang nanya, bang, inputnya lu pakai apa? Jadi sebenarnya itu inputnya gue pakai mixer ini dan mic BM800. Banyak juga yang nanya, bang, pakai mic kamera bisa nggak? Pakai mic ini bisa nggak? Ya tergantung gitu. Kalian pakai adapter apa enggak? Sebenarnya kalau pakai adapter menurut gue sih harusnya bisa-bisa aja gitu. Kalau mic misalnya clip on atau mic kamera gitu. Soalnya kan di laptop kalian itu kan TRRS ya, jadi 4 volt gitu. Kalau yang mic kamera itu kan cuma 3 volt ya, jadi TRS gitu. Nah, kalau input dari kameranya langsung gue belum nyoba bisa apa enggak, tapi kayaknya sih nggak bisa. Jadi kita harus pakai input ke laptop atau ke komputer kalian. Nah, di sini gue akan membahas tentang mixer yang gue pakai saat itu ya. Ini adalah mixer Asley Speedup 4. Dan di awal gue ngomong dulu, ini gue nggak di endorse ya, emang gue beli sendiri. Ayo dong endorse masa. Jadi di Speedup 4 ini udah menggunakan interface USB gitu. Jadi udah ada sound cardnya gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu masukin kabel output ke jack 3,5 laptop kalian gitu, nggak perlu. Jadi mendingan kita bongkar dulu aja. Di sini kalian bisa lihat kotaknya ya. Ada tulisan Speedup 4 Professional Audio. Di sini ada mereknya juga, brandnya Asley. Ini dari kamera atas mungkin kelihatan ya. Terus di samping sininya tuh ada tulisan Asley juga sama tipenya. Terus ada entrance balance XLR atau TRS, 48 volt phantom power, display LCD, dan entrance USB atau MP3. Ini kalian lihat ya. Mendingan kita bongkar aja langsung mixer ini kayak gimana ya. Nih bongkar dari atas. Kelihatan nggak dari atas? Oke, kelihatan. Kita buka gini, terus kayak gini, dan kita keluarin. Oh, ini kita tutup dulu. Nah, ini dia barangnya. Di dalam pembelian itu kalian akan dapat kabel micro USB kayak gini warna putih ya, USB to micro USB, dan dapat satu buah adapter yang gua nggak tahu ini berapa volt ya. Di sini 5 volt 0,3 ampere. Nah, ini ada barang utamanya. Lalu di bawah ini ada apa nih? Oh, ini keterangan ya, keterangan TRS atau jack ininya, XLR-nya, sama kartu garansinya. Oke. Ini bakal gue singkirin dulu karena gue akan bahas ininya, mixernya. Oke, kita buka dulu. Nah, walaupun ini udah gue pakai, jadi ini sebenarnya unboxing ya. Karena sebelum gue punya audio recorder di depan gue ini, gue udah pakai Asley Speedup 4 ini. Dan bisa kalian lihat masih bersih banget karena selalu gue bersihin banget dan gue simpen. Di sini ada 4 input ya, makanya tulisannya Speedup 4 menurut gue sih karena inputnya tuh ada 4. Di sini pertama ada input pertama yaitu XLR, kedua juga XLR, yang ketiga ini RCA ya kalau nggak salah namanya, kabel RCA. Di sini ada left sama right. Jadi sebenarnya itu stereo tapi bisa jadi mono-mono gitu. Ada jack Akai juga. Jadi stereo mono-mono. Jadi totalnya ada 4 input. Nah, terus di bagian sini ada main out juga, nih kayaknya buat keluaran juga. Nah, yang atas untuk nge-record atau ngerekam. Jadi kalau kalian misalnya main musik sama vokal, gitar sama vokal maksudnya. Nah, di sini RCA-nya itu untuk ke recorder gitu misalnya ya. Tapi kalau untuk ke laptop sama PC itu kalian udah nggak perlu gituan lagi karena ini udah ada sound card-nya. Terus di sini tuh ada beberapa tombol ya. Pertama di sini ada phantom power-nya, 48 volt phantom power. Kenapa gue memilih mixer ini dibanding gue beli BM800 dan phantom power yang 1 biji? Karena waktu itu gue nyari input yang 2 karena gue bakal ngobrol berdua ya. Terus kalau kita beli phantom power yang satu-satu itu malah kelihatannya cost-nya lebih besar gitu. Mungkin cost-nya nggak lebih besar, cuma menurut gue dengan nambah sekitar 100.000 lagi gue bisa punya mixer dengan berbagai macam kontrolnya juga gitu. Nah, terus di sini udah built-in Bluetooth juga buat kalian dengerin musik juga udah bisa, atau USB di sebelah sini. Oke, sekarang gue akan menjelaskan soal mixer Asley Speedup 4 ini. Nah,
kalau kalian lihat di belakang sini tuh ada lubang powernya ya. Di sini micro USB, dan di sini kalau kalian mau menggunakannya sebagai audio interface, kalian diklik dulu kayak gini ya. Oke. Nah, kita lanjut ke paling atas. Di sini tuh ada dua input XLR ya, untuk mic atau juga TRS untuk alat musik juga instrumen. Terus di sini juga ada input RCA ya. Jadi ini left sama right bisa dijadiin dua gitu, kanan atau kiri. Jadi 1 2 3 4. Nah, ini satu line satu itu mengatur sebelah sini, line 2 mengatur ini, dan line 3 itu mengatur RCA maupun input dari komputer maupun Bluetooth. Ini dari sini nih, ataupun USB ya. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh ada tombol phantom power juga. Jadi di mixer ini tuh udah ada phantom powernya 48 volt untuk mic condenser seperti BM800 itu jadi lebih ngebas lagi. Kalau mic condenser nggak pakai phantom power, malah di mixer ini misalnya mati nih, itu micnya nggak bakal kedetek gitu, nggak ada suaranya. Jadi harus dinyalain phantom powernya, baru micnya ada suaranya gitu. Di sini ada jack Akai juga nih, sama, atau di sini nih outputnya ya. Ini Akai juga. Nah, ini input Akai, ini input RCA, dan ini untuk outputnya. Jadi ada tulisan rec. Jadi kayaknya misalnya kalian mau merekam, ini outputnya dari sini terus ke tempat merekamnya atau ke recordernya gitu. Kalian bisa lihat di sini juga ada gain sama 1 2 3. Ini gain baris atas, baris kedua ini ada high-nya, dan ini ada low-nya. Jadi kalian bisa ngatur high sama low-nya secara live di sini. Terus di bawahnya ada tombol effects nih untuk mengaktifkan effects yang ada di bawah sini. Ini ada delay, repeat, dan ini volume secara keseluruhan ya. Kalau ini kan volume masing-masing line-nya nih, line 1, line 2, line 3. Nah, ini secara keseluruhan. Nah, effects ini ada cuma di line 1 dan line 2 aja ya. Dan misalnya kalian mau mendengarkan suara kalian secara langsung dari sini, tapi jika kalian mau mendengarkan suara dari PC, ini kalian harus pencet dulu, ataupun dari USB lah. Ini kalian pencet dulu baru kedengaran suaranya kayak gitu. Ini ada modenya, nanti ada mode Bluetooth, mode PC, dan sebagainya. Ini ada rewind dan pause atau play. Nah, sekarang gue akan ngasih tahu cara gimana koneksiin ini ke laptop. Let's go. Pertama, kalian hanya butuh kabel micro USB kayak gini nih. Micro USB itu yang buat ngecas handphone. Kita colokin di belakang sini. Ya, seperti ini. Oke, jika udah kecolok, terus kita sambungin ke PC atau laptop kalian. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Ini mode PC. Nah, yang tadi gue bilang diklik dulu belakangnya. Kalau nggak diklik dia kayak gini. Tuh, ini mode Bluetooth, ini mode line. Dan itu mode ini ya. Ini kita ke mode PC dulu. Seperti ini. Sebenarnya nggak ngedip-ngedip karena ini shutter speednya 100, jadinya kelihatan kayak ngedip-ngedip. Kayak gini ya, baru bisa ke mode PC. Dan jangan lupa ininya dipencet buat denger playbacknya nanti. Lalu kita sambungin aja mic-nya. Nah, ini setelah dicolok kayak gini. Ini gue menggunakan kabel XLR to XLR ya. Jadi di mic XLR, di sininya XLR juga. Nah, kalau udah kayak gini kayak gimana? Sekarang gue akan tampilin layar dari Adobe Audition ya. Nah, di sini gue akan membuat file project baru ya. New project. Misalnya namanya Asley. Ya udah gini aja deh, Asley lah. Nah, kalian klik R ini untuk record, dan kalian di bagian sini itu audio hardware-nya kalian ganti ke ini, mikrofon Jelly BR17. Itu adalah sound card-nya dari Asley Speed 4 ini gitu. Nah, speakernya juga kalau kalian mau mendengarkan playback-nya dari lubang jack 3,5-nya, itu kalian ganti ke speaker Jelly BR17-nya juga. Baru setelah itu kalian klik OK, dan kalian siap nge-record. Sekarang kita coba record ya. Nih, gue menggunakan mic-nya, coba. Cek 1 2 3 dicoba.
Oke, sekarang gue kelupaan karena phantom powernya belum dipencet. Nah ini kan line 2, kita naikin volume line 2, line 1 matiin, dan kita coba berbicara di mix sebelah ya. Cek 1 2 3 dicoba, cek 1 2 3 dicoba. Bisa kita gedein lagi. Cek sound 1 2 3 dicoba. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi menurut gua ini tuh udah fungsional banget ya, udah cukup bagus untuk harga 300 ribuan. Karena sebelumnya gue pakai ini sebelum gue memakai Zoom H6 handy recordernya. Oke. Langsung kita kembali aja ke kamera depan. Let's go. Nah, jadi kayak gitu sedikit penjelasan dan cara penggunaan mixer asli ini di setiap video-video yang udah gue upload di YouTube. Jadi menurut gue ini adalah sebuah mixer yang low budget tapi kualitasnya udah cukup lumayan kalau kalian bisa gunainnya. Tapi tetap aja gimana pun ngerekamnya atau apapun alat rekamnya pasti gue melalui post production dulu, jadi bakal gue edit dulu suaranya supaya lebih jelas lagi gitu. Nah jadi kayak gitu sedikit penjelasan tentang mixer asli Speedup ini dan cara penggunaannya di setiap konten-konten gue. Ya seperti gue bilang sebelumnya, namanya juga audio visual ya, jadi kalian tidak boleh melupakan audionya dan mementingkan visualnya aja gitu. Jadi di setiap video gue ya gue sering bahas juga, gue pasti ngedit itu ya audionya gue bagusin juga, gue edit juga, jadi nggak semata-mata cuma pas tuh gambarnya aja gitu. Overall menurut gue untuk sebuah mixer dengan harga 350.000 yang udah 4 input ya, 4 channel dan udah termasuk phantom powernya juga di sini, menurut gue tuh udah cukup worth it banget dan dapat berguna banget. Terus di sini juga ada berbagai macam pengaturannya ya, ada gainnya, ada high-nya, ada low-nya, ada volume juga. Dan kalian bisa nambahin efek seperti delay atau repeat dan lain-lain sebagainya. Seperti misalnya volumenya kalian bisa atur per channel, itu menurut gue udah cukup bagus juga sih untuk harga segini ya. Ya sebenarnya sih murah, mahal relatif ya. Tapi menurut gue segini untuk sebuah mixer itu udah cukup murah. Sekarang kita bandingin aja ya. Misalnya kalian beli mixer atau audio interface ya, memang suaranya beda gitu. Cuma kalau kalian bisa ngedit lagi di Adobe Audition gitu, itu pasti mungkin bisa mirip-mirip gitu. Kayak misalnya Scarlett gitu kan, 2i2 tuh, itu kan harganya sekarang sekitar 3 jutaan ya, itu lumayan juga. Sedangkan kalian kalau pakai ini menurut gua untuk sekedar rekaman biasa atau iseng-iseng ya, itu udah cukup banget. Misalnya mic kayak ginian sekarang yang gua tahu harganya udah 80.000, standnya udah 40.000 ya kan. Ditambah dengan ini 350 ribuan tuh. Jadi kalian cuma membutuhkan 420 tambah 50, 470 ribu dan sebuah kabel XLR 50 ribu. Ya 500 ribu udah cocok bisa rekaman. Oke, jadi mungkin segitu aja sedikit video gue kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika suka bisa tekan like, jika tidak suka kalian bisa tekan dislike 2 kali. Dan jika berkenan kalian bisa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terus juga jangan lupa juga share konten ini ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikut. Dadah.